Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Amalia Nurhaliza dan teman rekan kelompok saya Suci Asri Utami. Saya di sini mewakili kelompok 4 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang bertemakan Social Anxiety. Kecemasan sosial. Apa yang teman-teman ketahui tentang kecemasan sosial? Kecemasan sosial dapat dikatakan dengan fobia sosial. Kecemasan sosial merupakan ketakutan menetap dan tidak rasional yang umumnya berkaitan dengan keberadaan orang lain. Kecemasan sosial dapat bersifat umum atau khusus, tergantung rentang situasi yang ditakuti ataupun dihindari. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada gambar. Nah, di gambar pertama itu ada orang yang menghindari keramaian. Nah, jadi orang dengan gangguan kecemasan itu sangat menghindari keramaian ataupun menghindari berkumpul dengan orang-orang baru karena ia takut atau bahkan ia tidak berani berbicara ketika bertemu dengan orang-orang baru. Jadi kebanyakan mereka melarikan diri dari kenyataan atau memilih untuk berdiam diri dan bersembunyi untuk menghindari orang tersebut. Lalu kemudian sebenarnya orang dengan gangguan kecemasan sosial itu sadar bahwa apa yang dirasakannya itu tidaklah wajar. Dan sebenarnya dia itu pengen ngomong sama orang banyak, tapi dia itu tidak bisa karena dia tidak tahu hal apa yang harus dibicarakan kepada orang-orang tersebut. Beberapa poin yang akan kita pelajari, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua metode, ketiga kriteria subjek, yang keempat prosedur assessment, yang kelima prosedur intervensi, lalu hasil, diskusi, dan yang terakhir komentar. Jurnal yang akan kami review, yang pertama judulnya Cognitive Restructuring dan Deep Breathing untuk pengendalian kecemasan pada penderita fobia sosial. Jurnal kedua dengan judul Teknik Desensitisasi Sistematis atau Systematic Desensitization dalam mereduksi gangguan kecemasan sosial atau Social Anxiety Disorder yang dialami konseli. Setiap individu manusia memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, sehingga individu membutuhkan peran orang lain dalam lingkungan sosialnya untuk menjalani kehidupannya. Pada praktikum ini, praktikan berhadapan dengan klien yang menyatakan bahwa dirinya sebagai individu yang merasa adanya kesulitan dan hambatan saat ia berada di dalam lingkungan sosialnya. Klien mengaku bahwa dirinya tidak suka berinteraksi dengan orang lain, termasuk dengan keluarganya. Menurut klien, hubungan dengan keluarganya baik-baik saja, namun memang tidak saling terbuka. Klien juga berpikir bahwa ketika berada di lingkungan sosial, orang di sekitar akan memperhatikan dan mengkritik penampilan atau perilaku klien yang membuat klien merasa sangat cemas dan tidak nyaman. Selain itu, kecemasan tersebut juga mempengaruhi aktivitas sehari-hari seperti pergi kuliah, pergi ke rumah makan, dan lain sebagainya. Namun, klien juga merasa bahwa klien memiliki potensi besar dalam dirinya yang membuatnya tidak putus asa. Oleh karena itu, praktikan melakukan proses intervensi guna membantu klien menghadapi kondisi tersebut. Latar belakang jurnal 2. Gangguan kecemasan atau anxiety disorder adalah suasana perasaan yang ditandai oleh gejala-gejala jasmania seperti ketegangan fisik dan kekhawatiran tentang masa depan. Diambil dari American Psychiatric Association. Konselor merupakan seorang peserta didik baru tingkat 10 yang mengalami gangguan kecemasan dan hambatan dalam aktualisasi diri, kesulitan berinteraksi, kesulitan mengikuti diskusi dan praktik di bengkel. Restructuring dan deep breathing untuk pengendalian kecemasan pada penderita fobia sosial digunakan beberapa metode dalam menangani klien dengan kecemasan, yaitu menggunakan metode Cognitive Restructuring atau CR dan teknik deep breathing. Cognitive Restructuring atau CR merupakan metode dalam praktik pekerjaan sosial yang digunakan untuk mengatasi masalah terkait dengan kondisi kognitif seseorang.
Selain itu, teknik deep breathing berguna untuk mengurangi kecemasan yang dialami oleh klien, termasuk pada klien yang mengalami fobia. Pada jurnal 2, metode yang digunakan ialah model penelitian tindakan kelas atau layanan atau PTK atau PTL. Model rancangan penelitian ini mengacu pada model Kemis dan McTaggart yang menyusun tindakan penelitian dalam siklus, yaitu perencanaan, aksi tindakan, observasi, dan refleksi. Pada jurnal Cognitive Restructuring dan Deep Breathing untuk pengendalian kecemasan pada penderita fobia sosial, praktikan mengambil kriteria subjek, yaitu yang pertama, subjek yang menyatakan dirinya sebagai individu yang merasa adanya kesulitan dan hambatan saat ia berada di dalam lingkungan sosialnya untuk menjalani aktivitas sehari-hari dan masa depannya. Yang kedua, tidak suka berinteraksi dengan orang lain, termasuk dengan keluarganya. Yang ketiga, merasa cemas dan tidak nyaman jika orang di sekitarnya memperhatikan dan mengkritik penampilan atau perilaku subjek. Yang keempat, kecemasannya mempengaruhi aktivitas sehari-hari seperti pergi kuliah, pergi ke rumah makan, dan lain sebagainya. Kriteria subjek yang diperlukan pada jurnal 2 ialah subjek dengan gangguan kecemasan sosial atau social anxiety disorder, subjek merupakan peserta didik baru tingkat 10, dan subjek mengalami gangguan kecemasan dan hambatan dalam aktualisasi diri, kesulitan berinteraksi, kesulitan mengikuti diskusi, dan praktik di bengkel. Pada tahapan prosedur asesmen, praktikan mengajak klien untuk mengisi form kelebihan serta kekurangan yang teman-teman bisa lihat di dalam tabel, bagaimana klien mengidentifikasikan dirinya di dalam form tersebut. Kemudian pada jurnal 2, prosedur asesmen yang dibutuhkan yang pertama ada perencanaan. Perencanaan dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi gangguan kecemasan dengan menggunakan angket, pedoman wawancara, dan melakukan pengamatan pada subjek. Yang kedua ada tindakan. Tindakan merupakan treatment yang akan dilakukan untuk mengatasi gangguan kecemasan sosial pada subjek. Yang ketiga ada observasi. Tujuannya dilakukan observasi ialah untuk memantau perkembangan konseli setelah melaksanakan treatment yang diberikan. Observasi ini dilakukan dengan cara pengambilan data dengan wawancara dan pengamatan. Lalu yang terakhir ada refleksi. Refleksi dilakukan dengan cara menganalisis hasil wawancara, angket, dan hasil pengamatan. Kemudian dapat dilanjutkan dengan melakukan pengukuran dan penilaian terhadap ketercapaian indikator perubahan kecemasan oleh subjek. Lalu memasuki subbab prosedur intervensi. Pada jurnal pertama, berdasarkan hasil treatment dan plan of treatment, maka intervensi yang akan dilakukan praktikan terhadap klien mengenai fobia sosial yang dialami klien adalah teknik rational therapy dengan menggunakan cognitive restructuring form. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya tabelnya, bisa di pause untuk videonya. Nah, di situ ada 5 minggu, setiap minggunya klien mengisi formnya. Intervensi yang digunakan pada jurnal 2 ini ialah menggunakan teknik desensitisasi sistematis. Teknik ini memiliki 3 siklus. Siklus yang pertama, tahapnya yaitu menentukan hierarki kecemasan konseli, lalu melakukan relaksasi. Relaksasi dilakukan agar konseli tidak merasa tegang atau cemas ketika sedang melakukan treatment dan bisa mengurangi rasa cemas perlahan demi perlahan. Kemudian pengkondisian, lalu mengajarkan self-regulate learning dan mengisi angket refleksi. Selanjutnya siklus 2. Tahap yang pertama ialah pre-induction. Tujuannya agar hubungan konseli dan konselor dapat terjalin dengan baik. Lalu kemudian melakukan relaksasi, lalu masuk ke tahap desensitisasi. Tahap ini merupakan tahap inti, di mana konseli diajak untuk menanggulangi kecemasannya sesuai dengan hierarki yang telah diketahui tadi. Lalu kemudian pemberian homework atau tugas rumah, tujuannya ialah agar konseli dapat terbiasa dalam mengatasi kecemasannya. Lalu kemudian tahap self-regulate learning, konseli diajarkan untuk mengatur segala tindakannya.
kemudian masuk ke siklus 3. Tahap yang pertama ialah pre-induction, lalu kemudian masuk ke tahap relaksasi, kemudian tahap desensitisasi sistematis, lalu pengerjaan tugas rumah, lalu masuk ke self-regulate learning, dan yang terakhir ialah tahap in vivo. Di tahap ini, konseli diajak untuk memasuki suatu kondisi di mana ia mengalami kecemasan, lalu yang dilakukan sebagai upaya membantu konseli mengatasi kecemasan dalam diskusi dengan menciptakan kondisi yang nyata dari situasi yang mencemaskan dari si konseli sendiri. Yang mana ini dilakukan dengan cara membentuk kelompok diskusi yang telah dikondisikan oleh si konselor. Setelah itu, maka dilakukan tindakan pada konseli, kemudian dilanjutkan dengan observasi atau pengambilan data kembali untuk mengetahui ketercapaian dari penerapan teknik desensitisasi tersebut. Hasil pada jurnal pertama memiliki 2 poin. Yang pertama, terminasi, yaitu klien merasa bahwa apa yang ia dapatkan sesuai dengan apa yang ia harapkan dalam menyikapi berbagai persoalan. Poin yang kedua yaitu evaluasi. Evaluasi dilaksanakan setelah proses treatment selesai dilakukan. Nah, untuk menilai apakah proses pendampingan telah berjalan sesuai dengan rencana, yaitu yang pertama, klien mengatakan ada banyak manfaat yang ia rasakan. Yang kedua, teknik pengendalian kecemasan dengan deep breathing banyak membantu menghadapi kecemasan meskipun masih sedikit kaku untuk dilakukan oleh klien. Yang ketiga, tujuan dari intervensi telah tercapai. Pada jurnal 2, maka hasil yang dapat diketahui yang pertama ialah semua indikator ketercapaian telah tercapai, atau dengan kata lain seluruh indikator telah mengalami perkembangan. Jadi dapat diketahui pada subjek atau pada konseli sendiri, konseli merasa bahwa gangguan kecemasan yang dialaminya ketika setelah melakukan intervensi dengan teknik desensitisasi sistematis, ia merasa bahwa dirinya lebih percaya diri. Seperti pada halnya pada aktivitas diskusi yang semula kurang aktif menjadi cukup aktif, lalu kemudian pada indikator bermain saat istirahat yang semula konseli hanya bermain dengan teman tertentu, maka setelah dilakukannya teknik desensitisasi ini, ia menjadi mau berbaur dengan teman lainnya di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam hal komunikasi pun, ia merasa bahwa ia mampu berkomunikasi dengan guru, baik guru di bengkel maupun guru di dalam kelasnya sendiri. Yang tadinya ia mengatakan bahwa ia tidak pernah atau tidak mau, bahkan dia malu untuk mengobrol dengan guru tersebut, kemudian ia menjadi santai dan terlihat kadang-kadang mau menanggapi obrolan dari guru. Hasil diskusi pada jurnal pertama, praktikan bersama klien berusaha mengatasi persoalan yang dirasa mengganggu klien dengan menggunakan metode intervensi rasional terapi dengan cognitive restructuring. Berdasarkan hasil yang telah dicapai pada praktikum ini, praktikan mencoba memberikan saran kepada klien, yaitu yang pertama, klien diharapkan mampu mempertahankan self-talk positif. Yang kedua, klien disarankan untuk melakukan terapi kepada psikolog profesional untuk menangani kondisi klien. Yang ketiga, klien disarankan mengungkapkan kendala yang dihadapi kepada orang tua atau keluarga, agar pihak luar mampu membantu klien menghadapi kendala apabila muncul kembali. Diskusi dari jurnal 2 dapat diketahui pada subjek konseli mengalami kepercayaan diri yang sangat rendah sehingga ia perlu diberikan motivasi. Kemudian penyebab dari gangguan kecemasan sosial yang dimiliki konseli sebenarnya bersifat menetap, yaitu sakit asma dan trauma pada masa lalu yang sulit untuk dihilangkan. Sehingga kemudian kecemasan sosial ini akan muncul pada saat konseli itu menghadapi situasi yang mengancam. Lalu menurut hasil studi yang tertera, maka dapat diketahui secara garis besar teknik desensitisasi sistematis ini sangat efektif untuk mereduksi gangguan kecemasan sosial bagi para peserta didik di sekolah. Dengan alasan karena prinsip utama dari teknik ini merupakan relaksasi yang mengubah respon negatif menjadi suatu respon positif secara bertahap.
Walaupun sebenarnya keefektivitasan teknik ini perlu ditunjang dengan penyaluran minat pada ekstrakurikuler di sekolah, kemudian partisipasi guru dan teman, serta keinginan yang kuat dari subjek sendiri untuk mengatasi gangguan kecemasan sosial yang dialami. Nah, yang terakhir memasuki komentar untuk jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama ini memaparkannya secara jelas ya, prosedur, asesmen, hingga intervensi. Namun kurang dapat memaparkan secara jelas dan detail apa yang melatar belakangi fobia sosial yang dialami oleh klien, sehingga kurang memberikan pemahaman kepada pembaca melalui hasil wawancaranya atau observasi. Dalam proses asesmennya mungkin kan bisa menjelaskan apa yang melatar belakangi, apa penyebabnya klien bisa mengalami fobia sosial seperti itu. Komentar pada jurnal 2. Seperti yang diketahui, walaupun terjamin keefektivitasan dalam melakukan teknik ini, sebenarnya penelitian ini cenderung membutuhkan waktu yang lama karena sensitivitas dari konseli dengan tingkat emosional yang cukup tinggi. Jadi peneliti harus mencari waktu yang tepat sesuai dengan keadaan suasana hatinya. Lalu yang kedua, dalam mereduksi kecemasan yang dialami oleh konseli, mungkin para guru bisa diberikan pelatihan oleh pihak sekolah terkait dengan gangguan kecemasan sosial atau pentingnya kesehatan mental bagi para peserta didik. Guru bimbingan dan konseling ini dapat menggunakan teknik desensitisasi sistematis untuk membantu konseli atau bagi para peserta didik dengan gangguan kecemasan sosial. Kemudian guru mata pelajaran dapat lebih memahami karakteristik, minat, bakat, dan kebutuhan dari para konseli atau para peserta didik yang ada di sekolah untuk menciptakan kondisi lingkungan sosial yang baik dan nyaman. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.